Kita tuangkan semuanya. Ini sudah pasti pas untuk jumlah airnya karena kita sudah takar dengan perbandingan 1:1. Ini nanti hasilnya pakannya itu Halo, apa kabar? Semoga teman-teman semuanya diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Kali ini kita akan membuat racikan pakan yang cukup sederhana dari bahan-bahan batang pisang. Kita kali ini akan buat pakan pakai batang pisang ini. Kita punya bahan lain juga seperti daun talas beserta batangnya, ada juga jantung pisang, tapi kali ini karena ini batang pisangnya sudah cukup banyak, kita pakai batang pisang saja. Mungkin di kesempatan berikutnya kita buat bahan-bahan yang lain. Oke, langsung kita siapkan. Pertama kita iris-iris atau kita cincang batang pisang. Kita iris tipis-tipis supaya ayamnya mudah untuk memakannya. Batang pisang ini salah satu sumber pakan alternatif untuk ayam kampung yang ini cukup mudah didapatkan dan cukup melimpah, khususnya di daerah pedesaan, karena tanaman ini biasanya banyak sekali dijumpai. Dan ketika pisang itu sudah berbuah, biasanya itu akan setelah itu akan mati pohonnya. Jadi kalau sudah dipanen pisangnya, maka pohonnya itu kalau tidak dimanfaatkan ya akan terbuang sia-sia. Sebelum kita lanjut, bagi yang belum subrek channel ini silahkan di subrek saja, jangan lupa like dan komen. Kemudian jangan lupa untuk selalu melihat kolom deskripsi karena di sana ada info menarik yang mungkin berguna bagi teman-teman semuanya. Oke, jadi hasilnya seperti ini teman-teman. Ini seperti mirip-mirip bawang bombay ya. Bawang bombay kalau diiris kan seperti ini. Hasilnya itu berlapis-lapis gitu ya. Ini ayam ini suka. Mungkin ada yang belum tahu, belum pernah mencoba, bisa silahkan dicoba dipraktekkan. Ayam-ayam itu suka dengan batang pisang seperti ini. Apalagi kalau sudah direbus atau mungkin difermentasi itu sangat suka. Kalau masih belum diolah, hanya diiris-iris seperti ini, mungkin ayam kurang terlalu suka. Tapi kalau sudah diolah, dicampur dengan dedak, dengan jagung giling dan sebagainya, itu udah ayam pasti rebutan untuk memakannya. Bagi yang sudah pernah mencoba memberikan batang pisang atau mungkin dari teman-teman ada yang malah rutin memberikan daun pisang, batang pisang untuk ayam-ayamnya dan ayamnya lahap, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita berbagi pengalaman atau sharing, mungkin banyak yang tidak percaya kalau ayam ini suka batang pisang, dan teman-teman bisa membantu yang sudah pernah mencoba, bisa dituliskan di kolom komentar pengalamannya. Dan bagi yang sudah mencoba tapi gagal atau ayamnya mungkin tidak suka dengan diberikan batang pisang, juga silahkan tulis di kolom komentar supaya bisa sharing, berbagi kesalahannya ada di mana supaya tahu, supaya ayamnya nanti juga bisa lahap memakan batang pisang. Karena ini lumayan untuk menekan biaya pakan atau saat kita mungkin kekurangan uang gitu ya, sedang menipis biaya kos pakan kita, bisa kita manfaatkan batang pisang ini. Ini sudah cukup banyak, sudah kita rajang seperti ini. Kita akan lanjutkan ke proses berikutnya. Kita akan fermentasi. Tetap simak video ini supaya tidak ada lagi kegagalan. Bahan-bahannya apa saja? Kita di sini menggunakan yang pertama batang pisang yang sudah dirajang tadi ya sudah. Kemudian kita juga punya jagung giling halus. Lalu sebelahnya ini juga jagung giling, dan yang di sini ini adalah dedak bekatul. Ini dedaknya kalau bisa yang halus ya, yang banyak menirnya. Biasanya kalau nyelip sendiri atau beli di selipan itu
banyak menirnya, mungkin agak kasar tapi menirnya banyak, itu yang bagus. Oke, itu tadi bahan-bahannya. Jagung gilingnya 2, perbandingannya ya 2, dedaknya 1. Jagung giling 2 kilo, dedak 1 kilo. Sekarang kita akan siapkan untuk airnya. Airnya kita pakai 3 liter. Ini sudah ada air, sudah kita siapkan. Air 3 liter, jadi perbandingan antara bahan kering dan airnya itu 1:1. Itu yang biasa kita gunakan. Teman-teman bisa sesuaikan saja ingin berapa. Kalau kami anjurkan sih 1:1 aja. Kemungkinan nanti berhasilnya itu lebih tinggi. Jadi air 3 liter nanti dicampur dengan bahan keringnya 3 kilo. Kita tambahkan gula pasir. Kalau teman-teman pakai gula merah itu juga bagus, gula aren bagus. Kalau adanya gula pasir juga tidak apa-apa. Kami pun pakai gula pasir. Gula pasirnya 3 sendok untuk air 3 liter. Gula pasir 3 sendok, kemudian EM4-nya kita akan pakai 2 tutup botol. Oke, kita tuangkan ya EM4. Kita buka dulu tutupnya. Dan kita akan tuangkan 2 tutup botol saja. 1, 2. Oke, 2 tutup botol sudah cukup. Sekarang kita akan aduk-aduk. Kita aduk-aduk. Setelah diaduk-aduk kita diamkan. Kita diamkan kurang lebih ya 15 menit atau 30 menit, itu juga malah bagus. Intinya supaya larutan EM4 dan gula pasir ini bisa benar-benar larut tercampur di air ini. Oke, kita singkirkan. Sekarang kita akan siapkan proses yang lainnya, bahan-bahan yang lainnya. Kita tuangkan jagung giling. Kemudian dedak bekatul juga kita tuangkan. Jagung gilingnya 2 ya. Jagung gilingnya 2 kilo. Dedak bekatulnya 1 saja atau 1 takaran atau 1 kilo. Setelah itu kita aduk-aduk. Kita aduk-aduk hingga merata. Kenapa kita pakai jagung gilingnya 2 dan dedaknya hanya 1? Karena menurut kami jagung giling ini untuk kandungan nutrisinya itu lebih bagus dibandingkan dedak. Di jagung giling ada karbohidratnya, energi metabolismenya juga kami rasa lebih tinggi jika dibandingkan dengan dedak bekatul. Kalau dedaknya yang terlalu banyak dibandingkan jagungnya, nanti ditakutkan ayamnya malah kurus-kurus, ayamnya malah nyilet. Tapi pakan ini seandainya ayamnya diumbar lepas, diumbar di alam liar, mereka bisa cari pakan sendiri, ini sudah sangat bagus. Diberikan dedaknya lebih banyak pun itu tidak masalah. Tapi kalau diberikan untuk ayam yang dikandangkan dengan yang semi intensif gitu, sebaiknya pemberiannya tetap dicampurkan dengan pur pabrikan. Apalagi untuk ayam-ayam pembesaran itu sebaiknya pakai pur pabrikan. Ini hanya sebagai campuran. Tapi kalau untuk ayam yang sudah dewasa, usianya mungkin sudah 4 bulan ke atas, itu tidak masalah tanpa dicampur pur pun, hanya seperti ini sudah cukup. Oke, kita tuangkan EM4-nya, dirasa sudah larut, sudah tercampur. Kita tuangkan semuanya. Ini sudah pasti pas untuk jumlah airnya karena kita sudah takar dengan perbandingan 1:1. Ini nanti hasilnya pakannya itu lembab, tidak terlalu basah juga tidak terlalu kering. Langsung saja kita aduk-aduk nanti supaya teman-teman bisa nilai sendiri hasilnya itu apakah terlalu basah atau terlalu kering. Kalau menurut kami sih dengan takaran 1:1 ini sudah cukup baik. Ini sudah pas. Kita tidak mencampurkan pur pabrikan ataupun konsentrat pada proses fermentasi kali ini. Jadi untuk kandungan protein tentunya ini masih sangat rendah. Bahkan ini di bawah standar. Jadi kalau teman-teman itu peliharanya ayam yang bukan ayam kampung asli, misalkan ayam yang mengejar target bobot, nah pakan ini tidak
direkomendasikan. Tapi kalau hanya sekedar sekali-kali saja untuk menahan lapar daripada ayam itu, tidak setiap hari diberikan ini, atau ayam yang teman-teman pelihara itu ayam kampung asli, maka pakan ini sudah cukup bagus. Oke, setelah dirasa cukup tercampur merata, bisa kita tuangkan batang pisang yang sudah kita cincang tadi. Kemudian kita aduk-aduk lagi hingga merata. Dengan melakukan proses fermentasi, bahan-bahan yang ala kadarnya seperti dedak bekatul, jagung giling, dan batang pisang, itu kandungan nutrisinya tentunya kan di bawah standar, tapi karena difermentasi maka otomatis untuk nilai gizinya bisa sedikit meningkat. Di samping itu pencernaan ayam pun bisa lebih baik, penyerapan nutrisinya lebih baik. Hasilnya seperti ini. Untuk tingkat kebasahannya seperti ini, menurut kami sudah cukup baik. Ini airnya tidak perlu ditambah lagi. Nanti setelah proses fermentasi kurang lebih 2 atau 3 hari, batang pisang ini akan menjadi lebih lunak dan ayam akan suka untuk memakan batang pisang ini. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya. Kita tinggal pindahkan ke wadah, bisa pakai ember cat ya, bekas cat. Teman-teman bisa pakai apa saja, atau mungkin mau pakai plastik yang agak besar gitu ya, juga tidak masalah. Intinya wadah tersebut harus bisa tertutup rapat. Kita pakai wadah cat seperti ini, nanti juga atasnya kita tutup rapat. Bisa pakai plastik, bisa pakai tutupnya aslinya juga boleh. Intinya tertutup rapat supaya udara tidak bisa masuk. Karena kalau udara sampai masuk, biasanya itu bisa berakibat gagalnya fermentasi. Biasanya akan tumbuh jamur. Tapi kalau kedap udara itu nanti tidak ada jamurnya dan aromanya nanti seperti tape, biasanya seperti itu. Bagi teman-teman yang sudah mencoba fermentasi dan mengalami kegagalan, itu biasanya faktornya yang pertama ya kurang tertutup rapat, dan kemungkinan kedua bisa jadi karena kurang air. Jadi terlalu kering. Fermentasinya itu terlalu kering, akhirnya malah gagal. Karena kami pun pernah juga gagal dulu pas awal-awal, itu gagal karena terlalu kering. Akhirnya kita coba lagi, ternyata setelah diberikan kadar airnya kita tambah, itu malah berhasil. Mungkin dari teman-teman ada yang punya pengalaman berbeda tentang cara fermentasi ini, silahkan tuliskan pengalamannya di kolom komentar. Mungkin punya cara tersendiri yang lebih baik, yang kemungkinan berhasilnya itu lebih tinggi. Oke, selain dua hal tadi tentang kadar air dan tertutup rapat, yang biasa kami lakukan adalah menekan-nekan bahan fermentasi ini supaya udara yang ada di dalam itu bisa keluar. Itu juga menurut kami bisa meningkatkan keberhasilan fermentasi. Setelah selesai kita tutup rapat. Karena ini tutupnya sudah hilang, maka kita kali ini penutupnya pakai plastik. Setelah itu nanti kita akan tali plastik ini dengan karet. Kita pakai karet supaya bisa benar-benar rapat. Kalau pakai tali rafia bagaimana? Apa nggak bisa? Pakai tali rafia juga tidak masalah, tapi yang penting usahakan bisa benar-benar rapat. Kami rekomendasikan pakai karet saja, karena pakai karet itu biasanya akan lebih rapat. Dan setelah tempat ini tertutup rapat, ini bisa kita letakkan di tempat yang gelap atau di dalam ruangan ya, jangan dikenakan sinar matahari. Kita biarkan kurang lebih 2 hingga 3 hari. Nanti bisa kita cek, biasanya plastiknya akan menggembung dan aromanya seperti tape, itu tandanya fermentasi berhasil. Jadi jangan lupa untuk selalu melihat kolom deskripsi, karena di sana ada
beberapa info menarik, ada sebuah link video unggulan, dan juga ada link bimbingan gratis cara membentuk karakter dan pola pikir seorang pengusaha. Jika tertarik, silakan klik saja, linknya ada di kolom deskripsi. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena video ini sudah cukup panjang, untuk video hasil fermentasi ini dan pemberian pakannya ke ayam akan kita buatkan video sendiri setelah video ini. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Yang belum subrek silahkan subrek. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa like dan tinggalkan komentar. Terima kasih, tetap semangat, dan sampai jumpa di video berikutnya.